nikmat yang mahal yang banyak diabaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kenikmatan sehat. Karenanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya. Rasul tidak mengkhawatirkan umatnya menjadi orang yang kaya asalkan dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa banyak anugerah dan kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita sebagai umatnya. Hingga saking banyaknya kenikmatan tersebut Allah memastikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung tentang banyaknya nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan untuk kalian, niscaya kalian akan tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau saja menghitung kita tidak mampu, bagaimana kita dituntut untuk mensyukuri akan kenikmatan tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Yang dimaksud dengan kenikmatan adalah kullu naf'in kusida bihil ihsan. Segala yang bermanfaat yang telah diberikan bertujuan untuk penghargaan. Maka ketika perkara yang bermanfaat diberikan sebagai bentuk penghargaan dan ihsan, tidaklah mungkin keluar kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil ada manfaatnya, motor ada manfaatnya, HP ada manfaatnya. Tapi ketika kita memiliki mobil, motor dan HP harus menggunakan imbalan, maka itu bukanlah nikmat. Nikmat adalah sesuatu yang bermanfaat yang diberikan kepada Anda sebagai bentuk penghargaan, dan ini tidak mungkin keluar kecuali dan tidak mungkin datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin
faminallah. Apapun kenikmatan yang telah diberikan untuk kalian, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah memberikan manfaat tidak menunggu imbalan balasan dari kita sebagai hambanya? Kita tidak harus membayar, kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk mengambil manfaat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun manfaat yang bisa kita rasakan dan kita merasakan tanpa menggunakan imbalan, itu adalah nikmat karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di antara kenikmatan-kenikmatan yang banyak disia-siakan, yang banyak diabaikan, bahkan mungkin dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, seperti yang ditegaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan di mana kebanyakan umat manusia mengabaikan, mensia-siakan, atau bahkan mungkin melupakan dua kenikmatan tersebut. Kalau memang mereka kebanyakan manusia melupakan akan kenikmatan tersebut, kapan mereka bisa mensyukuri akan kenikmatan tersebut? Apa dua kenikmatan tersebut ya Rasulullah yang banyak diabaikan, dilupakan dan disia-siakan oleh kebanyakan manusia? Yang pertama adalah as-sihhah, dan yang kedua adalah kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya jangan sampai kula kali panjenengan tergolong dalam kategori kebanyakan manusia yang mensia-siakan dan mengabaikan, bahkan melupakan dua kenikmatan tersebut. Karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama duduk menjalankan ibadah yang suci, yaitu mengerjakan ibadah sholat Jum'ah dengan tenang, hati yang bahagia, lepas dari kesibukan-kesibukan duniawi. Betapa banyak tetangga kita, betapa banyak umat Islam di sana, mereka berkeinginan untuk mempunyai kesempatan bisa duduk seperti kalian, bisa mengerjakan sholat Jum'ah seperti kalian, mengikuti khutbah seperti kalian, tapi mereka banyak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, mereka banyak disibukkan dengan urusan-urusan materi, sehingga karena kesibukan tersebut kesempatan Allah cabut dari mereka, hingga mereka mengabaikan daripada kewajiban ibadah mengerjakan salat Jum'ah. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kula kali panjenengan masih mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kalian abaikan kesempatan tersebut. Dikhawatirkan suatu saat kesempatan akan Allah hilangkan dari kehidupan kita, kesempatan akan Allah cabut dari kehidupan kita, hingga kita tidak ada lagi kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga, nggak ada lagi kesempatan untuk bersenyum dengan tetangga. Itu semuanya akan mungkin terjadi manakala kula kali panjenengan tidak manfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kenikmatan sehat. Banyak di antara manusia yang hidupnya menjadi stres, mungkin karena di PHK dari satu perusahaan. Banyak manusia yang mengalami depresi, mungkin karena banyak memikirkan hutang. Banyak mungkin manusia mengalami sakit, jatuh sakit, karena mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap. Padahal ia tidak sadar, ia bisa beraktivitas dengan bebas, ia bisa menghirup nafas dengan lega, di mana itu adalah merupakan kenikmatan yang tiada tara, yaitu kesehatan. Kadang-kadang manusia mengabaikan nikmat sehat karena ia di PHK dari satu perusahaan, mengabaikan nikmat sehat hingga tidak mensyukuri akan kenikmatan sehat, memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan baik saat ia memikirkan banyak hutang. Seakan-akan ketika dia dirundung hutang, musibah demi musibah telah Allah timpakan kepada dia, hingga seakan-akan dia tidak mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
padahal ia bisa beraktivitas dengan bebas dan tenang, dengan sehat menghirup udara dengan tenang. Itu adalah merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apa kenikmatan yang mahal yang banyak dilupakan dan terabaikan? Nikmat yang mahal yang banyak diabaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kenikmatan sehat. Karenanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak apa-apa jadi orang kaya. Rasul tidak mengkhawatirkan umatnya menjadi orang yang kaya, asalkan dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya ketika dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan menyesatkan jalan hidupnya. Tapi kalau sudah kaya dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai nilai ketakwaan kepada Allah, bisa jadi kekayaan akan bisa membuka pintu-pintu yang mulanya haram menjadi halal, yang mulanya tidak boleh menjadi boleh, karena ia menggunakan kenikmatan kaya dengan tidak disertai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul tidak mengkhawatirkan umatnya menjadi takwa, menjadi orang yang kaya, asalkan ia punya nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari deretan hadis ini seakan-akan kekayaan itu nikmat yang jatuh setelah takwa. Kalau memang belum takwa sementara ia menjadi kaya, dikhawatirkan itu kekayaan menjerumuskan kehidupannya. Tapi ketika ia sudah punya modal takwa kepada Allah, kemudian dikaruniai kaya, insya Allah kekayaan akan mengantarkan dirinya menggapai kedekatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa menjadi kaya asalkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wasihatu khairun liman ittaqa minal ghina. Sedangkan kesehatan itu jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa bagi orang-orang yang bertakwa dibandingkan dengan kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya ketika kita memohon kepada Allah, jangan cuma sekedar minta panjang umur, jangan cuma sekedar minta rizki yang luas dan melimpah. Jangan lupa meminta kepada Allah kesehatan. Apalah manfaatnya? Mungkin kurang maksimal manfaatnya manakala kita dikaruniai usia yang panjang, rizki yang melimpah, tapi badan kita jatuh sakit. Demikian halnya kurang lengkap manakala badan kita sehat, usia kita panjang, tapi rizki menjauh dari kehidupan kita. Mintalah kepada Allah kesehatan, kemudian panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, kemudian luasnya rizki baik lahir ataupun batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang tergolong triliuner, bukan hanya miliarder. Ini orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa buang angin dari perutnya. Akhirnya berobatlah ia ke dokter-dokter yang spesialis, sampai ke luar negeri, tapi hasilnya nihil. Tetap ia nggak bisa mengeluarkan angin dan perutnya sakit, nggak bisa ditahan. Akhirnya melangkahlah dia untuk ke non medis, paranormal yang ahli di dalam penyembuhan dan ruqyah. Tapi meski demikian dia masih mengalami kegagalan hingga tidak bisa mengeluarkan angin. Hanya sekedar mengeluarkan angin. Akhirnya dia ikrar dan nazar membagi harta kekayaannya menjadi dua. Yang satu untuk dirinya dan keluarga, sebagian yang lain untuk mereka orang yang bisa menyembuhkan dirinya dari bisa mengeluarkan angin dari perutnya. Subhanallah, hanya sekedar membuang angin dihargai dengan
triliunan rupiah, dia rela membagi kekayaannya asalkan dia bisa mengeluarkan angin dengan lega. Itulah kenikmatan sehat yang telah Allah berikan untuk kita sebagai umat manusia. Tapi kita sayangnya banyak mengabaikan akan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap orang mendambakan untuk hidup sehat, namun kadang-kadang manusia lupa jalan yang bagaimana yang harus ditempuh supaya ia bisa meraih kehidupan yang sehat. Ada tip dari seorang ulama, di mana ini adalah merupakan salah satu daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang dari negeri Yaman. Beliau ketika datang ke Indonesia bersama dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dia mungkin sepupu, dia adalah sepupu daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau adalah Habib Hadi bin Husin Al-Hamid Brani. Usianya panjang, cukup tua beliau, tapi badannya sehat, matanya tajam, giginya lengkap, gak ada sedikit keluhan dalam badannya. Rematik gak ada, asam urat gak ada, kolesterol gak ada, darah tinggi gak ada, kencing manis pun juga gak ada. Ketika ditanya oleh salah satu santrinya, "Ya Habib, wahai Habib, kira-kira tip apa yang harus kami pegang agar Allah mengkaruniakan kesehatan dalam kehidupan saya?" Spontan beliau menjawab, supaya Anda dikaruniai kesehatan oleh Allah, tidak hanya sehat lahir tapi juga sehat batin. Lahir dan batin kita dikaruniai kesehatan oleh Allah. Ada dua tip yang harus kalian pegang dalam kehidupan kalian. Tip yang pertama, agar kalian dikaruniai sehat lahir dan batin, kosongkan hati kalian dari sifat iri dan dengki kepada sesama umat manusia. Jangan sampai punya rasa iri terhadap kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita merasa dengki ketika melihat orang lain nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebanyakan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, faktornya adalah karena faktor iri di dalam hati mereka. Dia tidak terima melihat orang lain mewah. Dia tidak terima ketika melihat orang lain banyak pengaruhnya. Dia tidak terima melihat orang lain banyak rezekinya, hingga hatinya tersakiti, hatinya ternodai. Ketika hati tersakiti oleh sifat iri dan dengki karena melihat kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hakikatnya orang yang demikian seakan-akan protes dan komplain, seakan-akan Allah gak becus untuk menjadi Tuhan. Beliau tidak memberikan karunia kepada aku, mengapa harus diberikan rezekinya kepada orang lain? Padahal orang lain gak pernah duha, orang lain gak pernah duduk dalam majelis ilmu, orang lain mungkin gak pernah qiyamul lail, gak pernah membaca Al-Quran, tapi mengapa rezekinya melimpah? Aku yang istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah sholat duha, istiqomah mengerjakan sholat berjamaah, tapi gak dikaruniai rezeki yang melimpah seperti Allah mengkaruniakan rezeki kepadanya. Mereka orang yang di dalam hatinya terdapat iri dan dengki, komplain terhadap kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membahayakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Mentang-mentang ia yang lebih tua, tapi pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat sedikit, gak banyak orang yang mengikuti. Ketika ada orang yang masih muda, pengikutnya banyak, pengaruhnya luar biasa, hatinya tersakiti karena melihat anak yang masih muda tapi banyak pengaruhnya. Muncul sifat iri, menghasut, dengki, mengeluarkan isu-isu yang gak masuk akal. Itu semuanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah muncul karena komplain terhadap kebijakan
diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hidupnya akan selalu tersakiti, di akhirat semua pahala ibadah kebaikannya hangus dibakar oleh sifat iri dan dengki yang menggelora dalam jiwanya. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau memang kita ingin hidup sehat, akal kita tenang, batin kita tentram, kosongkan hati kita dari iri dan dengki. Itu konsep yang keluar dari mulut seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita menginginkan kehidupan yang sehat lahir maupun batin. Adapun konsep yang kedua agar dikaruniai kesehatan adalah berbaik sangka kepada siapapun. Jangan sampai kita berburuk sangka. Meskipun kelihatan orang berbuat salah, carilah 70 alasan agar kita tidak menyalahkan orang lain. Itu yang kita fahami daripada sejarah yang diukir oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan umatnya. Beliau senantiasa berusaha untuk menutupi daripada perbuatan dosa umatnya. Ada seorang wanita mengeluh kepada beliau, minta untuk dicambuk, minta untuk diranjam karena ia berbuat hubungan di luar nikah, artinya berzina. Tapi apa kata beliau? Jangan-jangan engkau mimpi, jangan-jangan engkau khilaf, jangan-jangan dicari oleh Rasulullah SAW alasan supaya dia itu tidak, supaya perbuatan buruknya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Carilah alasan supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan daripada orang lain. Biasakan untuk berbaik sangka kepada siapapun. Dua konsep ini insya Allah akan mampu mengantarkan kita hidup sehat lahir ataupun batin. Semoga sekelumit apa yang dapat kami sampaikan menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa man jahada bihi wa ghafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin matasalatul uyunun bin nadar wa tazakharafatil arduna bil matar hajja wa tamar wa labba wa halaq wa nahar wa tafa bil baiti allati qabbala al hajar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Fattaqullaha wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hafidhu 'ala salawati wa huduril jumu'ati wal jamaa'ah wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radhana al-khulafa'ir rasyidin sadadina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi rasulillah ajma'in wa 'alina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadal hajat wa ghafirud dunubil khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar.